Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan di sebelah Ana tuh ada supermarket besar gitu kan. Jadi Ana ke situ, Ana belilah itu cuka. Nah, tanpa Ana pelajari, Ana cari tahu dan bertanya, Ana potong langsung atasnya, Ana tumpahkan ke gelas. Itu nggak setetes dua tetes, langsung setengah gelas Aki. Air putihnya tuh sedikit. Cuka murni. Murni. Bukan cuka apel kan, cuka Cuka murni, pure. Cuka yang buat pure. tukang makan bakso gitu kan. Nah, jadi cuka murni. Jadi benar-benar Masya Allah. Jadi kalau orang bilang dan Ana langsung konsultasi ke dokter, itu katanya ini mukjizat masih bisa hidup. Masya Allah. Gitu ya. Ya kalau Jadi, kata dokter. kata dokter seperti ya itu. ini kok bisa hidup. Nggak tahu juga. Pertolongan Allah ya ini. Saya bilang, tapi kalau saya ngomong begitu nanti dia nggak percaya kan. Karena waktu itu memang prosesnya singkat sekali, Allah berikan hidayahnya singkat tapi tajam sekali tamparan buat Ana gitu. Jadi di 2020 itu Ana minum cuka itu sebenarnya untuk meredam yang namanya COVID itu supaya tidak masuk katanya. Katanya seperti itu. Karena waktu itu belum ada pegangan tiang agama, tidak yakin nih kan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada tiang agama. Jadi pengennya ya cari yang praktis, yang cari sesuai praktis, logika aja gitu. Nah, anak cari itu, anak minum itu tiba-tiba, itu nggak nyampe 1 menit Aki, nggak bisa napas. 1 menit ya. Langsung nggak nyampe 1 menit, gitu anak minum. Itu langsung, rasanya gimana langsung, kayak dari kerongkongan sini sampai di sini tuh kita tiba-tiba kayak antum dicekek, kayak dicekek aja, dicekek nggak bisa napas. Ada nggak bisa napas sama sekali. Dan itu anak muntah-muntah dari ruang tamu. Apa nih ngomongnya jadi? Nggak apa-apa. Anak pokoknya muntah di ruang tamu sampai ke kamar mandi. Anak lari balik. Tapi itu anak di apartemen sendirian. Karena nggak ada orang yang bantu. Jadi benar anak mikir kalau memang Allah cabut anak di tahun itu terjadi, anak sudah pasrah. Dan belum tobat lagi. Kan, Masya Allah. Jadi itu ngeri banget. Anak sudah, waduh ini ya Allah kok anak belum siap, kok antum mau cabut sekarang ya Allah. Anak udah bagaimana nih? Anak berkaca Aki, anak sampai ke toilet sambil muntah-muntah gitu ya. Anak gak pernah lupa kejadian itu. Jadi anak berkaca tuh mata anak yang mata hitamnya sudah besar sekali. Jadi udah nggak ada putihnya lagi kayak kita gini, udah nggak ada putihnya. Jadi sudah full black dia, mata hitam. Jadi anak pikir, wah ini udah waktunya. Sudah. Nah, ketika sudah Ana melihat itu langsung Ana terduduk dengan posisi di pojok toilet. Nah, terduduk begini, itu dari kaki ya Ki. Itu naik benar-benar kayak kita dicabut dari kaki, yang dari kaki itu kayak nyawa kita ditarik pelan-pelan. Tapi Masya Allah sakitnya luar biasa. Ya Allah. Itu kayak sakit. Iya, betul. Jadi ketika Ana diskusi dengan beberapa orang yang paham agama, yaitu gladi sakratul maut katanya. Jadi namanya gladi sakratul maut, bukan kita JR yang lain, tapi JR-nya sakratul maut. Jadi benar-benar dari kaki itu ditarik sudah dingin, sakit, tulang berasa ditarik-tarik sampai di sini tuh Ana udah nyerah. Nah, terus di sini tuh kita udah Ana melihat proses Ana hidup dari anak kecil sampai bisa tuh kayak kita difilmkan. Itu gimana sih? Maksudnya proses benar-benar semua dari kecil. Bayangan atau visualnya langsung. Visual gitu. Kayak kita nonton di sebuah film kayak teater. Kita ini kan ya kayak diputar ulang. Kayak kita mimpi kan mimpi yang sadar gitu. Nah. Gue pernah juga mimpi tapi sadar gue lagi mimpi tapi ya diterusin gitu. Kurang lebih begitu. Nah, jadi kayak diputar sesuatu yang sebenarnya kok ini begini, ini orang mau menuju ke alamnya mungkin begini gitu ya. Jadi Ana diperlihatkan segala kebaikan, keburukan dari segala hal kecil pun Ana tahu, lihat, dan Ana nggak pernah lupa tuh. Tapi kebayang ya. Semua terlihat sampai ya terekam lah jelas, karena Ana melihat dari zaman pernah jadi dunia, pernah olahraga tenis, pernah jadi ini, jadi itu, jadi ini, semua keburukan, kebaikan semua ada. Sampai tiba-tiba berjalan di sini, tapi Ana udah ngelihat badan Ana sendiri Aki. Jadi kita udah keluar setengah, Ana udah lihat, ya ini meninggal nih, karena Ana udah ngeliat badan Ana. Ana udah menyakit nih, Ana udah nggak di sini nih. Satu itu, kedua udah nggak ada orang kan di situ. Jadi Ana udah kalau misalnya selesai tinggal nama, mungkin tuh apartemen close. Takut orang kan, ada orang meninggal di sini. Ada orang jadi meledak lah ibaratnya gitu. Tapi qadarullah itu tiba-tiba pas sampai di sini. Satu kata yang Ana sebut, yang sampai Ana nggak lupa. Ketika nyawa sudah di sini, ya, itu benar-benar Ana bilang 2 kalimat syahadat, walaupun tidak tuntas, ya, walaupun tidak tuntas, tapi Ana menyebutkan asyhadu alla ilaha illallah.
asyhadu alla ilaha illallah, tapi wa asyhadu anna ana nggak tuntas. Ketika asyhadu alla ilaha illallah, ya, ana melihat dua sosok, dua atau tiga, tapi satu itu gelombang lubang yang di tengah. Gelombang lubang itu seperti seolah kayak ana kayak mau dibawa ke alam situ. Dua ini ana yakin sekali, tapi wallahu alam bisawab ya. Tapi kalau ana diskusikan dengan beberapa yang pemaham agama yang ngerti gitu ya, itu bilang ya itu malaikat katanya, itu malaikat. Tapi wallahu alam, tapi ana nggak pernah lupa rupanya mereka berdua, rupanya seperti apa, bentuknya Nggak seperti kayak tangan, nggak kayak kita, yang pasti nggak kayak kita, Nggak kayak kita. beda sekali. Jadi apa yang difilmkan, apa yang difilmkan di film-film itu emang sebenarnya mereka tuh jauh lebih pintar karena mereka tahu bentuknya begitu. Begitu Agi. Ya Allah. Begitu. Bukan halusinasi ya dia? Bukan halusinasi, memang benar begitu. Tapi benar kan bukan kayak Wisnu kan? Enggak. terlalu tampan kalau begini. Enggak takut kita dicabut. Waktu pada saat itu Masya ketika ada sosok-sosok itu, kondisinya gimana tuh? Waktu kejadian itu yang ana pikirkan cuma satu. Pertama ana pasrah, ya. Dan yang kedua ajaibnya ana tidak pernah ingat asma Allah waktu itu. Kok bisa ana menyebut nama asyhadu alla ilaha illallah? Jadi dua kalimat syahadat itu adalah penentu ana, kunci ana. Ketika itu ana langsung tiba-tiba ana melihat persis, ana kan udah nggak bisa gerak lagi. Semua udah beku nih. Sudah membiru, ana melihat wah udah biru semua nih. Udah siap selesai, udah cabut. Tinggal kepalanya aja selesai gitu kan. Tapi ana seperti didongakkan melihat dua sosok ini. Ana sebut itu tapi nggak dalam lisan. Tapi ana ingat sekali dalam hati ana teriak dengan dua kalimat syahadat itu. Asyhadu alla ilaha illallah. Mereka berhenti. Mereka seperti kayak orang kayak antum berdua berdebat gitu loh. Ana ngeliat gini aja. Berdebat nih ngomong apa? Tapi ana nggak paham bahasanya. Mereka beda gitu. Tiba-tiba ana cuma lihat di tengah ini ada lubang aja. Gitu. Di atas ada lubang. Mungkin kalau ana selesai, ana masuk ke lubang itu, nggak tahu lubang mana, nggak tahu, gitu loh. Tapi tiba-tiba kalau mereka seperti kayak berdebat, tiba-tiba ana kayak antum diturunkan dari gedung yang paling tertinggi, turun ke bawah itu kayak antum mimpi tiba-tiba jatuh gitu. Das. Nah, itu yang ana rasakan. Terus lo bangun lagi tuh? Ana bangun. Dan itu tiba-tiba langsung angat badan. Turunnya dari kepala ke tangan, berasa tuh turunnya. Jatuh. Padahal nggak jatuh, padahal di situ aja. Itu kayak merasa ana langsung diam, stuck hampir mungkin sekitar 5-10 menit ana diam. Tapi ana nggak pernah berhenti untuk menyebut nama Allah. Ya Allah, ya Allah. Mungkin ya Allah gini kali ya. Ini orang belum berbuat baik tapi mau masuk surga karena nggak sadat. Iya. Tunggu gitu kali ya. Tunggu. Berbuat baik dulu. Nah, kebanyakan nih berat di dosa nih kalau disiksa kayak terlalu kasihan nih. Mungkin. Ini kalau terlalu disiksa kayak kasihan juga nih buat sasar. Tapi lo berpikir gini gak sih? Kayak dikasih kesempatan untuk hidup dan sekali lagi lo berubah deh gitu. Nah, itu yang ana pikirkan. Jadi setelah ana dapat hidayah itu, jadi ana banyak berdiskusi juga sama setelah kejadian itu kan? Iya, jadi hijrah dan hidayah itu beda ya. Hijrah itu adalah ketika kita merasa kita sudah mentok, oke lah, ana mau hijrah atau mungkin ajakan teman, keluarga, rekan ya, hijrah. Tapi ana hidayah. Hidayah itu yang berikan memang setelah ana tahu itu petunjuk yang Allah berikan langsung berupa ya katakanlah gift. Dan gak semua orang dan tidak semua orang mendapatkan itu. Yang ana pahami dan ana dapat jawaban dari beberapa orang yang paham secara agama gitu. Jadi mereka menyampaikannya seperti itu bahwa hidayah itu dari Allah Antum bersyukur antum diberikan hidayah secara kilat seperti itu dengan caranya Allah seperti itu gitu ya. Jadi caranya Allah memberikan hidayah seperti itu walaupun itu keras seperti tamparan buat antum, tapi itu benar-benar bisa menjadi perubahan antum menjadi orang hijrah yang lebih baik. 180 derajat langsung. Insyaallah jadi kayak jangan kan tuh dengar azannya takut sekarang. Gitu dulu kan enggak, dulu baru-baru denger azan kayak udahlah pas lihat orang alim, orang alim. Bro, malam kita jalan dulu bro. Gampang, masih ada hari esok. Enggak, karena lo disadarinya dengan kejadian kayak gitu. Karena sakit banget kejadiannya. Iya. Tapi kalau lo masih enggak istiqomah sih kebangetan gitu.
Kedua mungkin hidayahnya beda kali ya. Lebih sakit kayaknya. Nggak ada urusan, nggak ada hidayahnya lagi. Kata ini udah nggak ada lagi dah. Udah cabut aja udah, nggak usah pakai tanya lagi katanya. Nggak ngaruh mau udah masalah katanya. La haula wala quwata. Lo cerita ini masalah ini nggak sih sama keluarga gitu, sama bini semua lo, tahu, sama semua keluarga tahu, lo semua gitu. Tahu. Iya. Karena kan anak kan juga share ke semua kan. Dalam arti menceritakan bahwa ini tidak bohong-bohongan, tidak halusinasi. Ini bukan halusinasi. Karena pasti orang-orang berpikir, aduh pansos. Satu pansos, bukan, kedua kita nggak usah ngomongin yang di ini deh. komen netizen ngomongnya gini, ini Afwan ngomong sedikit. Netizen tuh banyak yang membicarakan bahwa nih udah nggak ada job di sini, dia cari mau masuk ke agama, dia jual agama. Kalau enggak dia mau masuk ke caleg. Kalau enggak, astagfirullahalazim. Sekarang gini aja, anak tanya ke Ustadz, hal simpel saja. Kira-kira antum paham agama secara fikih, ya. Antum paham segala hadis, antum paham Quran, antum paham arti makna segala macam. Kira-kira ada kayak seorang anak nih anak nggak bener nih. Anak menceritakan ke seluruh umat Indonesia, masa anak prank anak dengan menceritakan kematian. Segila itu kah anak? Apa Allah nggak murka sama anak? Mungkin di hari itu juga anak langsung Allah cabut mungkin kalau anak bohong gitu. Kemplang. Iyalah. Itu hal yang paling sederhana aja. Tapi ya netizen gitu ya bro ya. Tapi ya itulah, kita nggak bisa redam tangan orang kan. Justru itu kan pahala-pahala tambahan Toib. kan. Nah. Tapi lo tanggapinnya ya santai aja kan, Ya, soal kayak gitu ya, lah ya. Nggak masalah. Ada ya itu pokoknya macam-macam. Ada yang bilang pansos lah, ada yang bilang oh ini cuma karena mau deket sama ustadz ini, atau mungkin mau cari ladang mau jadi ini, atau misalnya ujung-ujungnya paling jadi caleg. Aduh astagfirullah. Jadi nggak ada berpikir ke sana, Masya Allah. Sama sekali nggak ada berpikir. Sakit sekali hidayah itu Aki.